Halo sobat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nara Taryana di channel YouTube Napaktilas. Di tengah arus modernisasi budaya Nusantara terus menghadapi tantangan, namun di balik tantangan itu ada semangat besar untuk menjaga dan merajut kembali kejayaan leluhur di era ini. Nah, sahabat Napaktilas, salah satu pilar utama dalam upaya ini adalah Yayasan Gurumala, sebuah organisasi sosial yang konsisten menjaga, melestarikan, dan memuliakan warisan leluhur. Bagaimana Yayasan Gurumala membangun kembali kesadaran untuk peduli terhadap warisan nenek moyang kita? Mari kita telusuri lebih dalam kisah, visi, dan perjuangan Yayasan Gurumala untuk kembali merajut kejayaan warisan leluhur kita. Sudah bersama kita Kang Nana Rohmana atau yang akrab disapa Kang Naro. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, sahabat Napaktilas, mengenai kiprah Yayasan Gurumala dalam rangka ikut melestarikan situs budaya dan tradisi di Majalengka. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah, Saya Sampurasun Rampes ya. Langsung saja nih Kang Naro, bisa dijelaskan ke sahabat Napaktilas apa itu Yayasan Gurumala dan bagaimana sih awal berdirinya yayasan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan saya Nana Rohmana, singkatan Naro itu ya, atau lebih dikenal dengan sebutan jurig. Oh, jurig. Iya. Serem tuh. Jurig itu juri gejelig istilahnya. Oh, juri itu gejelig. penyebutan dari gejelig itu. Jadi di kita tuh ada istilah atau misalnya siapa yang maju ke depan untuk menelusuri sejarah disebut juru gejelig, artinya juru untuk menelusuri sejarah. Gejelig itu istilah dalam derap kaki lah, gejelig gitu ya. Jadi silakan istilahnya itu siapa yang mau menelusuri atau kukus rusuk gitu ya, sebutnya itu juru gejelig siapa saja, tapi biasanya saya bermitra dengan kawan-kawan di Gurumala gitu ya. Awal mula kita komunitas awalnya sih komunitas ontel gitu kan ya. Oh gitu. Ontel, makanya saya tahu di sini ada si ontel siapa, Pak Haji ini gitu ya. Karena dari 2008 kita dari penyuka sepeda ontel tiap hari Minggu jalan-jalan kota Majalengka awal sih ya. Oh ternyata di kota Majalengka banyak bangunan-bangunan bersejarah itu ya. Nah, kemudian kita yuk bikin bikin grup komunitas penyuka sejarah itu ya. Kita bikin FB dulu gitu ya. Grup Majalengka Baheula gitu ya. Jadi pencinta sejarah dan budaya Majalengka, akhirnya disingkat jadi Gurumala itu ya. Ternyata banyak respon dari masyarakat tentunya ya, yang akhirnya otomatis kita juga harus lebih belajar lagi itunya, yang tadinya kita tidak tahu itu adalah bangunan zaman Belanda gitu ya, zaman kapan Belanda, fasenya kapan gitu ya, kemudian era prasejarah, era Islam, era kerajaan klasik misalnya ya. Nah, kemudian dari skupnya di kota Majalengka makin luas, makin ke skup kabupaten. Dan ada yang informasi, wah di sini ada peninggalan berupa batu gini. Kita ternyata sana klasifikasinya bangunan apa, bangunan pendidikan berundak atau apa. Kemudian di sini ada naskah kuno juga itu ya. Kita di sana apa sih naskah kuno sebenarnya? Oh terbuat dari kertas Eropa, ada yang terbuat daluang dan lain sejenisnya. Kemudian tulisannya Jawa, ada tulisan Jawa, kemudian ada huruf pegon itu ya. Kita hubungi yang bisa menjelaskan. Ternyata ini mah klasifikasinya wawacan, ini mah klasifikasinya apa gitu. Kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Kemudian hari itu ya, kami komunitas Gurumala menjadi yayasan gitu ya, karena ada yang menyokong kita untuk segera membuat yayasan. Alhamdulillah ada penyokongnya. Kemudian kita juga ada pengurus yang tadinya komunitas biasa menjadi Yayasan Gurumala gitu ya. Kemudian Yayasan Gurumala juga yang tadinya di FB, di komunitas FB tadinya grup Majalengka Baheula itu ya, kita masukkan ke yayasan kan tidak masuk karena tidak ada beberapa tahapan. Kita juga bergeser berganti nama gitu ya, Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula, tapi tetap Gurumala gitu ya. Itu untuk syarat-syarat ini harus begini itu ya, yang masuk situ ya kita rubah lagi menjadi Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula, jadi yayasan yang bergerak untuk mendata dan kemudian merangkai kata untuk menjadi sebuah narasi
yang isinya tentang sejarah dan budaya Majalengka zaman dulu istilahnya tuh gitu. Jadi Grumala sendiri itu tadi apa kepanjangannya kan? Tadinya grup Majalengka Baheula. Oh, grup Majalengka Baheula. Nah, kemudian karena persyaratan di yayasan yang harus melengkapi gitu ya, harusnya begini akhirnya kita ganti nama menjadi Yayasan Galur Rumpaka Majalengka Baheula, tapi disingkat tetap Grumala. Gitu. Artinya kan Galur Rumpaka Majalengka Baheula. Galur itu apanya, kita menelusuri jejak zaman dulu. Galur itu ya jejak zaman dulu, kemudian Rumpaka mereka merangkai kata Majalengka Baheula, apapun yang berada di bawah sejarah dan budaya Majalengka Baheula istilahnya tuh kita melangkah menuju situs-situs atau jejak peninggalan Majalengka, kemudian kita rangkaikan, kemudian informasikan kepada masyarakat melalui media sosial, tentunya ya media sosial online, FB atau IG dan lain sejenisnya. Termasuk ini juga gitu kan, termasuk jalan kita untuk menyebarkan informasi tentang perjalanan kita untuk merangkai kata, membentuk satu narasi yang berisikan tentang sejarah dan budaya Majalengka, khususnya kebahulaan gitu istilahnya. Nah, apa Kang visi misi dari Yayasan Grumala sendiri Kang? Visi misi itu adalah yaitu mendata, kemudian mendokumentasikan, kemudian menyebarkan kepada masyarakat untuk lebih tahu tentang jejak peninggalan zaman supaya tahu, dan kemudian sudah tahu kan otomatis kita mencintai, kemudian melestarikan jejak zaman dulu berbentuk raga bahan bangunan ataupun berbentuk narasi dongeng dan lain sebagainya, kan itu bagian dari jejak budaya kita. Nah, kegiatan dari Yayasan Grumala sendiri apa aja Kang? Kegiatannya otomatis kita kan terjun langsung ke lapangan biasanya, gitulah penelusuran. Dalam istilah komunitas kami mah yaitu ngagejeling istilahnya. Jurig tadi ya? Iya, ngagejeling itu ya itu kita ngalengkah gitulah, ngedelap langkah, ngagejeling istilahnya kemana sih? Ya ke tempat-tempat yang diduga menjadi adanya situs bersejarah tersebut, mau di dataran, mau di pegunungan gitu ya, mau kadang-kadang kebanyakan kan yang masih otentik gitu ya daerah pegunungan itu disebut kabuyutan atau apa ya istilahnya, ayo orang ngagejeling ke mana ya, nah, udah gitulah istilahnya itu. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Grumala sendiri ya untuk melakukan pemetaan atau penelusuran situs-situs apa Kang? Pendekatan otomatis kita juga kan bekerja sama dengan Disparbud ya, bahwa kita membantu tentang pendataan, bagaimana beberapa situs-situs yang belum terdata gitu ya. Terus misalnya kita juga ke masyarakat lebih misalnya di sini masyarakat tidak tahu tuh jenis apa, kita bantu untuk menjelaskan. Kalau tahu kita gitu ya, bukannya kita so pintar gitu ya, so pintar atau apa ya, sepengetahuan kita sajalah. Misalnya ada satu makam gitu yang bangunannya masih lama, itulah makam kuno tapi bangunan lama, kita jelaskan bahwa itu jangan dirubah bentuk makamnya karena nanti akan pendataan dan masuk sebagai benda cagar budaya. Karena syarat benda cagar budaya adalah fisiknya yang tidak dirubah. Kemudian ceritanya apa, tapi yang jelasnya fisiknya tidak dirubah. Misalnya kalau ada perubahan atau untuk pemulasaraan makam, tidak boleh mengganti atau merubah. Kalau bisa mah di luar sekitar 1 meter di luar area boleh dibikin apa, tapi yang namanya jirat, nisan dan lain sebagainya jangan dirubah ataupun diganti. Kalau selama ini ya Kang Naro dan tim Grumala itu melakukan penelusuran, ada nggak tempat-tempat keramat yang secara khusus menjadi fokus Yayasan Grumala untuk dieksplor lebih dalam lah, untuk di Majalengka ya Kang? Iya, kebanyakan kita juga mengekspor tuh atas izin itu ya dari Kuncen atau apa. Kalau misalnya ini mah jangan, ya udah kita jangan gitu ya. Jadi misalnya diutamakan sih yang itu makam siapa, misalnya tokohnya bagaimana, dan tidak ada pemali gitu ya. Kalau misalnya ini jangan gitu ya, karena kita juga takut akan hal-hal yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang berdasarkan
apa namanya, ucapan atau inilah kebiasaan tersebut. Ada situs apa Kang yang Yayasan Guru Mala penasaran untuk mengeksplor lebih dalam nih terkait dengan suatu situs tersebut? Situs apa di Majalengka Kang? Kalau saya kan selama ini banyak situs-situs yang kita temukan di daerah pegunungan gitu ya. Lalu bagaimana dengan daerah hilir? Maksud saya hilir itu daerah yang beririsan, yang berada di bawah, berada di sekitar aliran sungai. Nah itu kan belum begitu tereksplor gitu ya. Kan yang namanya sungai itu adalah salah satu pintu masuk kebudayaan dari luar. Otomatis yang pinggir-pinggir sungai itu banyak apa namanya, masuknya budaya dari luar. Pertama kali bahkan mungkin ya dari aliran sungai, otomatis jejak-jejak peninggalan zaman dulu ada di sekitar sungai. Misalnya daerah pinggir Sungai Cimanuk gitu ya. Itu kalau saya pikir adalah peninggalan-peninggalan zaman dulu. Misalnya bahkan saya pernah dari teman juga, informasi teman juga bahwa di daerah Cimanuk ada bekas peninggalan benteng VOC gitu ya. Cimanuk itu ya daerah, kalau nggak salah daerah Ligung gitu ya, ada bekas peninggalan benteng VOC, cuman belum ditetapkan di mana nih sebenarnya di benteng VOC-nya adanya dulunya itu ya. Kemudian apa sih peninggalannya? Kami belum menemukan titik terangnya di mana. Tapi peta VOC-nya ada di kita tuh ada. Kemudian di daerah situ juga saya mencurigai ada bata-bata candi gitu ya. Saya mencurigai, makanya saya pernah ngobrol dengan Disparbud. Ini kami menemukan waktu penggalian tuh ada bata seperti ini gitu ya, penggalian kan pemakaman umum sebenarnya. Nah, misalnya pas pemakaman umum ada penggalian di atas di bawah 1 meter lebih itu ada bata-bata yang dicurigai sebagai bekas bangunan, entah bangunan apa. Tapi kalau dilihat itu sepertinya batanya bata tua gitu ya. Bagaimana bata tua ada di bawah, kalau misalnya ada tertutup oleh aliran sungai, kan itu dekat aliran sungai. Nah, barangkali gitu ya, barangkali ada apa namanya, di situ dulu ada candi atau apa, bisa saja kan ya, bisa saja ada. Karena kalau lebih ke sana lagi ke daerah Indramayu kan, nanti kan Sungai Cimanuk kan muaranya ke Indramayu ya, kan di daerah Indramayu kan ada dicurigai sebagai ada candi-candi zaman dahulu gitu ya, zaman era Tarumanagara atau apa. Saya pernah dengar tuh ada bekas bata-bata gumuk istilah itu ya, gumuk di sawah-sawah daerah Juntinyuat atau apa. Nah itu dicurigai sebagai candi. Mungkin saja yang di bantaran aliran Sungai Cimanuk adalah perkembangan dari masuknya aliran atau tradisi budaya dari percandian tersebut memasuki Cimanuk, dan mungkin karena pemukiman gitu ya, ada pemukiman, kemudian otomatis kalau ada pemukiman ya harus ada tempat peribadatan zaman dulu juga. Mungkin membangun tempat peribadatannya, contohnya candi berbentuk bata-bata gitulah istilahnya itu ya. Tapi saya juga itu masih pengkajian, dan yang ini yang tadi Kang Nana, yang paling menarik itu ya, yang saat ini kami ingin mengeksplor tentang informasi tersebut, dan batanya kita juga masih menyimpan di tempat tersebut dan sudah laporkan ke Disparbud, yang kemudian kalau sudah mungkin kan udah lebaran nantilah bisa diteliti kembali, mendatangkan ahli gitu lah. Mudah-mudahan bisa terpecahkan, oh ini bata biasa ya sudah, oh ini batanya harus diteliti kembali apa benar bata candi atau bukan ya, bisa diteliti kembali silahkan gitu. Tapi jejak-jejak leluhur itu ada? Kalau yang Kang Naro yang tadi kan jalur Sungai Cimanuk itu ada jejak leluhurnya, peninggalannya ada, peninggalannya fasenya era Belanda ada, bekas di kita. Kami menyimpan di museum ada serpihan dari makam Belanda ada. Karena kita membawanya karena ngagoler tepuh itu ya, sudah saya izin ke yang menemukannya untuk menyimpan di museum Mang Aep gitu. Bang, ini sekali saya menemukan ini sepertinya marmer, saya lihat oh itu bagian dari nisan makam Belanda. Kata saya itu di mana, dari sekitar Sungai Cikeruh, Cimanuk. Cimanuk Cikeruh kan muaranya di situ daerah Ligung gitu ya. Nah, kemudian kami bawa sebagai koleksi di museum Alit Guru Mala ya, sebagai penanda bahwa di situ pernah ada peradaban kolonialisme Belanda gitu. Jauh zamannya pasanya ke sana ya pasti ya. Itu peninggalan bata tersebut harus diteliti apakah itu bata bekas bangunan rumah atau apa,
atau candi. Karena menurut informasi dari Pak Kuncen menghafid saya itu, kalau misalnya bata tuh macam-macam, itu ada yang seperti ini ya berdiri, tapi ada yang seperti berbentuk lantai gitu, melantai lah gitu, seperti lantai. Ya bilang itu harus diteliti kebenaran ini bata apa, misalnya bata candi, ya harus mengadakan penelitian yang lebih lanjut tersebut. Mimpi Kang Narot terhadap Yayasan Gurumala sendiri 5-10 tahun ke depan apa? Kami sih tidak muluk-muluk gitu ya tentang mau gimana. Kami pengen sih semua sadar akan peninggalan leluhur lah. Jadi kita bisa apa yang tersisa saat ini tentang peninggalan leluhur kita lestarikan saja. Gitu. Jangan sampai yang berapa persen yang tertinggal sekarang, nah nanti tahun depan hilang sama sekali. Itu yang kami tidak inginkan. Gitu. Ya, kita memberikan informasi bahwa tentang peninggalan zaman dahulu untuk mencintai dan melestarikan. Kami tidak merasa ini mah komunitas sebagai pengusung atau apa, tidak. Kami hanya memberikan kesadaran ke masyarakat, khususnya bagi kami komunitas ya, untuk selalu melestarikan beberapa persen yang tersisa hari ini untuk dilestarikan masa depan, terjaga gitulah. Tantangan terberat dari Yayasan Gurumala itu apakah? Tantangan banyak sekali lah, contohnya di bangunan-bangunan bersejarah kan tidak semua dimiliki oleh Pemda, ada dimiliki oleh orang-orang pribadi gitu ya. Kita kalau ini gitu, orang-orangnya ini apa namanya butuh renovasi atau apa gitu ya. Kan untuk melestarikan, menjaga keaslian bangunan kan biaya gitu ya. Misalnya dijual kan, kalau misalnya yang membelinya memerlukan tanahnya saja, bagaimana gitu ya. Nah ini yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak bangunan-bangunan yang sudah beralih kepemilikan, kemudian dibongkar dan diganti bangunan lain, ya kita bagaimana ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa bangunan yang sudah hilang dan diganti dengan bangunan baru, ya itu karena di luar kemampuan kita untuk menyadarkan kepada pemilik, karena beda prinsip atau beda kepentingan lah mungkinnya. Ini bukan yang jadi naon gitu ya, kecuali yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya Gedung Juang ini yang kita tempati dia, kita tempati gedung asisten residen, kita informasi ini dulunya gedung asisten residen ini kan oleh pemerintah, ya sok ini aja bagaimana. Akhirnya direhab, alhamdulillah sudah direhab kita karena kepedulian pemerintah daerah Majalengka untuk melestarikan, ya alhamdulillah sudah direhab. Sekarang sudah kita juga tempati di sana sebagai basis, kemudian sebagai ini juga tempat museum alit Gurumala. Alhamdulillah sudah kinclong sekarang. Selama ini berarti pemerintah pun ikut mensupport ya kegiatan? Alhamdulillah ikut mensupport ya. Bagaimana kita memasukkan data, misalnya ini misalnya ada pendataan ulang, kita dilibatkan. Bahkan waktu pembangunan taman sejarah juga kita dilibatkan menjadi tim tim pembuatan isi konten dari relief taman sejarah. Alhamdulillah Pemda Majalengka mensupport ke pergerakan kita, termasuk dilibatkannya dengan acara-acara yang melibatkan penelitian, misalnya ada penelitian dari dosen dari Jakarta tuh sejauh mengenaro ininya. Jadi kita istilahnya misalnya ada penelitian untuk pendataan situs-situs bersejarah oleh para peneliti di kementerian atau apa, kami dilibatkan, alhamdulillah gitu ya, sebagai support dari Pemda, keseriusan mereka terhadap jejak peninggalan sejarah Majalengka. Jadi selama ini Gurumala pun ikut kolaborasi ya dengan komunitas. Jadi mitra dengan Disparwood, khususnya Pemda Majalengka, untuk yaitu penelusuran pendataan situs yang ada di Majalengka. Terakhir Kang, ajakan untuk cinta terhadap budaya khususnya yang berada di Majalengka. Ya ajakan kami sih sebagai komunitas pecinta sejarah dan Majalengka, jangan sampai lupa akan sejarah. Karena kalau misalnya kita tidak melestarikan, tidak ikut serta dalam ya menjaga kelestarian lah,
termasuk perbuatan dolim juga sih gitu istilahnya. Menjolmi leluhur kita. Iya gitu. Tapi ya itu sih pendapat kami, tapi ya mudah-mudahan bisa dicerna dengan hilang. Jejak sejarah adalah identitas kita, karuhun orang gitu. Zaman dulu adalah latar belakang yang kita untuk kan mau ngajeleng kan mundur heula gitu ya. Mundur heula terus ngerubat ngajeleng gitu ya. Bahkan adalah ini misalnya seperti spion saja. Mobil bagaimanapun mobil mewah tetap aja ada spionnya kan, harus lihat ke belakang tapi dong ngelihat ke belakang terus gitu. Oke, baiklah sahabat Napaktilas, seru ya perbincangan kita hari ini membahas bagaimana Yayasan Guru Mala menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan leluhur nenek moyang. Langsung bersama ketuanya yaitu Kang Naro. Dari pelestarian situs budaya dan tradisi, Yayasan Guru Mala membuktikan bahwa nilai-nilai luhur nenek moyang kita masih relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Merawat warisan leluhur bukan sekedar tugas para bangsawan dan pemangku adat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Karena dari sejarah dan budaya, kita bisa menemukan jati diri dan kekuatan untuk masa depan. Terima kasih Kang Naro untuk waktunya sharing bersama kita semua, dan terima kasih untuk sahabat Napaktilas sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa terus dukung upaya pelestarian budaya dan sejarah Nusantara. Saya Nana Tariana pamit undur diri, tetap terus saksikan channel YouTube Napaktilas. Sampai jumpa, salam budaya.